Setelah Gu Yuan memutuskan untuk mengundang klan Yan dan klan Lei, seluruh klan Gu langsung memasuki keadaan siaga. Semua orang sadar, keputusan hari itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari aliansi 3 klan kuno yang akan menentukan masa depan seluruh benua Duchy. Utusan-utusan klan Gu akhirnya kembali membawa kabar. Kepala klan Yan dan kepala klan Lei telah menerima undangan. Tanpa menunda waktu, kedua pemimpin klan itu segera berangkat menuju alam Gu untuk menghadiri rapat yang sangat penting tersebut. Kedatangan mereka langsung membuat suasana di seluruh klan Gu berubah. Biasanya, alam Gu selalu terlihat damai dan tenang. Para anggota klan menjalankan kultivasi seperti biasa, sementara para tetua hanya sesekali berkumpul untuk membahas urusan internal. Namun, kali ini berbeda. Seluruh wilayah klan dipenuhi suasana tegang. Para penjaga diperintahkan memperketat keamanan di setiap gerbang masuk. Pasukan elit ditempatkan di berbagai titik penting. Bahkan, para tetua yang selama ini jarang menampakkan diri satu persatu mulai berkumpul di aula utama. Semua orang memahami bahwa rapat hari ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan 3 klan kuno terkuat yang masih bertahan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini bisa menentukan apakah klan-klan kuno masih memiliki harapan menghadapi klan Hun, atau justru akan mengalami nasib tragis seperti klan Ling, klan Shi, dan klan Yao. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Sun Er berjalan menuju aula utama atas undangan langsung dari Gu Yuan. Saat melangkah memasuki aula, Xiaoyan langsung merasakan tekanan yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Ruangan yang sangat luas itu dipenuhi oleh para tetua serta ahli-ahli terkuat dari klan Gu. Aura yang mereka pancarkan saling bertabrakan secara halus hingga membuat udara terasa begitu berat. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan yang berlebihan. Yang terdengar hanyalah suara pelan para tetua yang sedang berdiskusi mengenai situasi benua Douqi yang semakin genting. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu seluruh isi aula. Di kursi utama tentu saja duduk Gu Yuan dengan wajah yang tetap tenang dan berwibawa. Meski ekspresinya terlihat santai, semua orang tahu bahwa pria inilah satu-satunya sosok yang mampu menandingi Hun Tiandi apabila perang benar-benar pecah. Di sisi kiri Gu Yuan duduk seorang pria paruh baya berjubah merah menyala. Rambut dan kedua alisnya berwarna merah seperti kobaran api. Tatapannya tenang, tetapi dari tubuhnya memancar aura panas yang sangat murni. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah api yang telah mencapai kesempurnaan. Pria itu adalah Yan Jin, kepala klan Yan. Salah satu ahli terkuat di antara 8 klan kuno. Sun Er kemudian menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Yan Jin bukan hanya memiliki kultivasi Douxing bintang 8. Ia juga dikenal sebagai ahli api nomor 1 di klan Yan. Yang membuatnya semakin istimewa adalah kemampuannya mengendalikan 2 api surgawi sekaligus. Api pertama adalah Fire Mountain Rock Flame, api surgawi peringkat ke-17. Sedangkan api kedua adalah Nine Serene Golden Ancestor Flame, api surgawi peringkat ke-7 yang kekuatannya bahkan berada di jajaran tertinggi. Namun yang paling mengejutkan, Yan Jin tidak menggunakan teknik seperti mantra api milik Xiaoyan. Ia benar-benar menggabungkan kedua api surgawi itu hanya dengan penguasaan apinya yang luar biasa. Hal itu membuat Xiaoyan diam-diam mengaguminya. Karena ia tahu betapa sulitnya menyatukan 2 api surgawi tanpa bantuan teknik khusus. Kesalahan sekecil apapun dapat membuat penggunanya terbakar oleh kekuatannya sendiri. Setelah beberapa saat, perhatian Xiaoyan beralih ke sisi kanan aula. Di sana duduk seorang pria bertubuh besar dengan kulit sehitam baja. Meski hanya duduk diam, tubuhnya memancarkan aura petir yang sangat ganas. Tekanan yang keluar darinya membuat beberapa anggota generasi muda bahkan tidak berani menatap terlalu lama. Pria itu adalah Lei Ying, kepala klan Lei. Sama seperti Yan Jin, Lei Ying juga merupakan ahli Douxing bintang 8. Namun jika Yan Jin terkenal karena ketenangan dan pengendalian apinya, Lei Ying justru terkenal sebagai sosok yang sangat haus akan pertarungan. Menurut Sun Er, pada masa mudanya Lei Ying pernah menantang leluhur klan Xiao, Xiao Xuan. Meski akhirnya harus mengakui kekalahan, keberaniannya membuat namanya disegani oleh seluruh klan kuno hingga sekarang. Kini, 3 pemimpin dari 3 klan kuno terbesar akhirnya duduk dalam satu ruangan. Gu Yuan dari klan Gu, Yan Jin dari klan Yan, dan Lei Ying dari klan Lei. Pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan bisa dikatakan hanya ancaman sebesar klan Hun yang mampu membuat ketiga tokoh besar itu
rela meninggalkan wilayah masing-masing demi membahas masa depan seluruh klan kuno. Seluruh tetua di dalam aula ikut memasang wajah serius. Mereka memahami bahwa setiap keputusan yang akan diambil hari ini dapat mengubah sejarah benua Duchy. Namun, tepat ketika suasana rapat mulai memasuki pembahasan yang lebih serius, seseorang tiba-tiba berlari tergesa-gesa menuju Xiaoyan dan Xun Er. Orang itu adalah Gu Hua. Dari raut wajahnya yang panik, tampaknya telah terjadi keributan di luar aula utama. Gu Hua berlari menghampiri Xiaoyan dan Xun Er dengan napas yang masih terengah-engah. Ekspresinya terlihat sangat tidak tenang. Bahkan sebelum sempat duduk, ia langsung meminta bantuan kepada keduanya. Melihat sikap Gu Hua yang begitu panik, Xun Er sedikit mengernyitkan dahinya. Ia tahu Gu Hua bukan orang yang mudah kehilangan ketenangan. Jika sampai ia datang terburu-buru seperti ini, berarti sesuatu yang cukup serius benar-benar sedang terjadi. Dengan nada penasaran, Xun Er pun bertanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Gu Hua hanya bisa tersenyum pahit. Ia kemudian menjelaskan bahwa semua keributan ini sebenarnya bermula sejak rombongan klan Lei tiba di alam Gu. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan mereka, para generasi muda klan Lei gemar mencari lawan yang kuat untuk bertarung. Mereka berkeliling ke berbagai tempat di alam Gu sambil menantang anggota-anggota muda klan Gu. Awalnya, para anggota pasukan terendam hitam memilih mengabaikan provokasi tersebut. Bagaimanapun juga, klan Lei datang sebagai tamu. Tidak pantas jika mereka langsung membuat keributan. Namun, provokasi yang terus dilakukan akhirnya membuat kesabaran para anggota pasukan terendam hitam habis. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Sayangnya, hasil pertarungan itu benar-benar di luar dugaan. Beberapa anggota pasukan terendam hitam justru dikalahkan dengan mudah oleh para pemuda klan Lei. Melihat anak buahnya dipermalukan, Gu Hua bersama Gu Xing dan Gu Yao akhirnya turun tangan. Mereka adalah 4 jenderal utama pasukan terendam hitam. Masing-masing memiliki kekuatan yang jauh melampaui anggota biasa. Awalnya mereka yakin mampu mengembalikan harga diri pasukan elit klan Gu. Namun kenyataannya justru berbeda. Para pemuda klan Lei kembali memanggil seseorang yang jauh lebih kuat. Seseorang yang bahkan membuat Gu Hua masih merasa tidak percaya hingga sekarang. Orang itu adalah Lei Dong. Mendengar nama tersebut, ekspresi Xun Er langsung berubah. Ia tentu mengenal nama itu. Lei Dong bukanlah pemuda biasa. Ia adalah jenius terbesar yang pernah dimiliki klan Lei dalam ratusan tahun terakhir. Bakatnya begitu luar biasa hingga seluruh klan Lei telah lama menganggapnya sebagai calon kepala klan berikutnya. Bahkan ketika masih sangat muda, Lei Dong pernah memasuki kolam petir iblis milik klan Lei. Tempat itu dikenal sebagai lokasi kultivasi paling berbahaya di dalam klan Lei. Petir yang menyambar di sana mampu menghancurkan tubuh seorang kultivator dalam hitungan detik. Namun, Lei Dong justru mampu bertahan selama 5 tahun penuh. Ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lei Ying. Fakta itu saja sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya bakat yang dimiliki Lei Dong. Gu Hua kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah Lei Dong turun tangan, keadaan langsung berubah. Gu Xing kalah, Gu Yao juga kalah, bahkan Gu Qingyang, jenderal pertama pasukan terendam hitam yang selama ini menjadi kebanggaan klan Gu, ikut dikalahkan. Mendengar nama Gu Qingyang, Xiaoyan sedikit terkejut. Ia tahu betul kekuatan Gu Qingyang. Saat ini, Gu Qingyang sudah menjadi Dousheng bintang 2. Di kalangan generasi muda, kekuatan seperti itu sudah termasuk luar biasa. Namun ternyata, bahkan orang sekuat Gu Qingyang masih belum mampu menghentikan Lei Dong. Melihat reaksi Xiaoyan, Xun Er kemudian menambahkan sebuah fakta lain yang cukup mengejutkan. Beberapa tahun yang lalu, klan Lei ternyata pernah mengajukan lamaran resmi kepada klan Gu. Tujuannya, menikahkan Lei Dong dengan Xun Er. Pada waktu itu, cukup banyak tetua klan Gu yang menyetujui rencana tersebut. Karena menurut mereka, pernikahan antara dua klan besar akan memperkuat hubungan kedua pihak. Hanya saja, rencana itu akhirnya ditunda karena berbagai keadaan. Mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Namun dari sorot matanya, jelas terlihat sedikit rasa tidak senang. Bagaimanapun juga, Xun Er adalah wanita yang telah ia perjuangkan sejak kecil. Sekarang ia baru mengetahui bahwa pernah ada seseorang yang hampir dijodohkan dengannya. Gu Hua yang melihat ekspresi Xiaoyan langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dengan wajah penuh harap, ia berkata sambil tersenyum, "Kalau bukan Xun Er yang turun tangan, setidaknya kakak Xiaoyan harus membantu kami menjaga harga diri pasukan terendam hitam. Kalau tidak,
Mulai besok seluruh generasi muda klan Lei pasti akan terus membanggakan kemenangan mereka di wilayah klan Gu. Sun Er hanya menggeleng pelan. Menurutnya, semua pertarungan itu hanyalah adu gengsi para generasi muda. Tidak ada manfaat besarnya. Namun, Gu Hua tidak menyerah. Ia bahkan bercanda bahwa jika Xiaoyan bersedia membantu, seluruh pasukan terendam hitam akan membuat pesta pernikahan Xiaoyan dan Sun Er menjadi yang paling meriah di benua Duqi. Mendengar candaan itu, wajah Sun Er langsung memerah. Sementara Xiaoyan hanya tertawa kecil. Sudah lama ia tidak merasakan suasana santai seperti ini. Selama beberapa tahun terakhir, yang ia hadapi hanyalah pertempuran hidup dan mati melawan para ahli klan Hun. Kini, untuk pertama kalinya, ia kembali merasakan persaingan khas di antara generasi muda. Perlahan Xiaoyan pun berdiri. Tatapannya mengarah ke luar aula. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan nada santai ia berkata, "Baiklah, aku juga ingin melihat seberapa hebat orang yang pernah berniat merebut calon istriku." Mendengar jawaban itu, Gu Hua langsung berseri-seri. Tanpa membuang waktu, ia segera memimpin jalan. Sementara Xiaoyan dan Sun Er mengikuti dari belakang menuju arena pertarungan. Mereka sama-sama penasaran. Seberapa kuat sebenarnya jenius nomor 1 dari klan Lei itu? Salah seorang pemuda klan Lei yang bernama Lei Yun melangkah santai ke depan. Rumput masih tergigit di mulutnya. Sikapnya begitu santai, seolah kemenangan yang baru saja diraih bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan. Ia memandang seluruh pasukan terendam hitam sambil tersenyum tipis. Katanya pasukan terendam hitam adalah pasukan nomor 1 klan Gu. Tapi setelah kulihat sendiri, ternyata tidak sehebat rumor. Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi sunyi. Banyak anggota pasukan terendam hitam mengepalkan tangan. Urat di pelipis mereka mulai menegang, namun Lei Yun belum berhenti. Ia terus melontarkan kata-kata yang semakin menusuk harga diri lawannya. Gu Xing melangkah maju. Sebagai salah satu dari 4 jenderal pasukan terendam hitam, ia tidak bisa lagi menahan emosinya. "Kalau ingin bertarung, aku akan melayanimu." Tatapan keduanya saling bertemu. Namun Lei Yun hanya tertawa kecil. Ia sama sekali tidak merasa terancam. Justru dengan santainya ia berkata, "Jenderal pertama kalian saja sudah kalah dari kakak Lei Dong. Kalau begitu, bukankah itu berarti generasi muda klan Lei memang lebih kuat daripada klan Gu?" Ucapan itu membuat seluruh arena langsung bergemuruh. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Gu Qingyang. Jenius nomor 1 generasi muda klan Gu. Orang yang selama ini dianggap tak terkalahkan oleh para pemuda klan Gu. Namun hari ini, bahkan Gu Qingyang pun harus mengakui kekalahannya. Bukan hanya dirinya, Gu Xing, Gu Yao, bahkan beberapa komandan pasukan terendam hitam lainnya juga telah dikalahkan. Harga diri seluruh pasukan benar-benar diinjak-injak. Saat semua orang mulai kehilangan kesabaran, seorang pria berjubah perak akhirnya melangkah perlahan ke depan. Begitu ia muncul, arena yang semula gaduh mendadak menjadi tenang. Petir hitam kecil berkelip pelan di sekeliling tubuhnya. Tatapannya tenang. Namun aura yang dipancarkannya membuat banyak orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dialah Lei Dong, jenius terbesar klan Lei dalam ratusan tahun terakhir. Orang yang bahkan mampu memecahkan rekor kepala klan Lei ketika masih muda. Seseorang yang sejak kecil ditempa di kolam petir iblis alam Lei selama 5 tahun penuh. Prestasi yang belum pernah dicapai generasi muda manapun di klan Lei. Tak heran jika hampir semua orang menganggap Lei Dong sebagai calon kepala klan Lei berikutnya. Berbeda dengan Lei Yun yang gemar memprovokasi, Lei Dong terlihat jauh lebih tenang. Ia hanya mengangkat tangan pelan. Lei Yun pun langsung terdiam. Sikap sederhana itu saja sudah cukup menunjukkan wibawa seorang pemimpin. Kemudian Lei Dong memandang Gu Qingyang. Dengan nada sopan ia berkata, "Maafkan adikku. Ia memang terlalu banyak bicara." Tapi, apa yang ia katakan memang tidak sepenuhnya salah. Ucapan itu terdengar sopan, namun justru terasa jauh lebih menusuk. Karena itu berarti, Lei Dong benar-benar menganggap dirinya berada di atas seluruh generasi muda klan Gu. Di sudut lain arena, para jenius dari klan Yan hanya menjadi penonton. Huo Xuan dan Huo Ya memperhatikan semuanya tanpa ikut campur. Huo Ya memandang Lei Dong dengan serius. Anak itu benar-benar berkembang pesat. Kalau begini, tidak lama lagi ia akan menjadi penerus resmi klan Lei. Namun Huo Xuan hanya tersenyum tipis. Lei Dong memang hebat. Tapi,
Orang yang ingin ia hadapi kebetulan juga sedang berada di alam Gu. Huoya menoleh penasaran. "Maksudmu, Xiaoyan?" Huoshuan mengangguk pelan. "Ayah bahkan memintaku menjaga hubungan baik dengannya." Itu pertama kalinya aku melihat kepala klan Yan memberi penilaian setinggi itu kepada seorang pemuda. Ucapan itu membuat Huoya semakin penasaran. Ia ingin melihat sendiri seberapa kuat sebenarnya Xiaoyan yang namanya kini mengguncang seluruh benua Duchi. Sementara itu, Lei Yun kembali membuka mulut. Kali ini ia bahkan mulai membawa-bawa nama Sun Er. Bahkan ia dengan sengaja menyinggung soal rencana perjodohan antara Lei Dong dan Sun Er di masa lalu. Kalimat itu langsung membuat wajah seluruh anggota pasukan terendam hitam berubah dingin. Mereka tahu, ucapan itu sudah melewati batas. Namun tepat ketika suasana hampir meledak, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari atas arena. Menurutku, ada benarnya juga. Seluruh orang spontan mendongak ke arah sumber suara. Dan saat melihat siapa yang datang, ekspresi semua orang langsung berubah. Gu Qingyang dan para komandan pasukan terendam hitam menghela napas lega saat melihat Xiaoyan datang. Mereka tahu, orang yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi Xiaoyan yang pernah memasuki alam Gu bertahun-tahun lalu. Kini, ia adalah seorang Dousheng sejati. Bahkan para tetua klan Gu pun telah mengakui kemampuannya. Di sisi lain, Lei Dong juga mulai mengamati Xiaoyan dengan saksama. Tatapannya tenang, tetapi penuh semangat bertarung. Ia sudah lama mendengar berbagai kisah tentang pemuda ini. Mulai dari mengalahkan ketua Aula Jiwa, mengguncang klan Yao, hingga memaksa salah satu 4 iblis suci klan Hun mundur. Namun baginya, semua itu hanyalah cerita. Ia lebih percaya pada apa yang dilihatnya sendiri. Lei Dong kemudian membuka mulut. "Kalau aku tidak salah, kaulah Xiaoyan dari klan Xiao." Xiaoyan mengangguk pelan sambil tersenyum. "Benar." Jawabannya singkat, tanpa kesombongan, tanpa rasa bangga. Sikap tenang itu justru membuat banyak orang semakin sulit menebak seberapa besar kepercayaan dirinya. Di belakang Lei Dong, Lei Yun kembali tertawa sinis. "Jadi ini orang yang katanya mengalahkan Hun Misheng?" Aku masih sulit mempercayainya. Mungkin saja kepala Aula Jiwa sengaja mengalah agar namanya menjadi terkenal. Beberapa anggota klan Lei ikut tertawa kecil. Mereka jelas tidak percaya seorang pemuda seusia Xiaoyan mampu melakukan hal sebesar itu. Namun, Xiaoyan sama sekali tidak marah. Ia hanya melirik sekilas ke arah mereka. Tatapan itu begitu tenang, seolah ejekan tadi bahkan tidak pantas membuat emosinya terusik. Sun Er yang berdiri di samping Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia sudah mulai kehilangan kesabaran. Namun sebelum sempat berbicara, Xiaoyan mengangkat tangan, memberi isyarat agar Sun Er tetap tenang. Ia lalu melangkah perlahan ke depan. Setiap langkahnya terdengar ringan. Namun entah mengapa, semua orang di arena ikut merasakan tekanan yang perlahan memenuhi udara. Gu Qingyang memperhatikan dari kejauhan. Di dalam hatinya muncul rasa kagum. Dulu, mereka pernah bertarung sebagai lawan. Kini, ia justru berharap Xiaoyan bisa mengembalikan harga diri pasukan terendam hitam yang telah dipermalukan. Lei Dong memandang Xiaoyan tanpa berkedip. Ia kemudian berkata, "Kalau kau ingin membantu klan Gu mendapatkan kembali harga dirinya, aku akan menerima tantanganmu." Begitu kalimat itu selesai, petir hitam tiba-tiba meledak dari tubuh Lei Dong. Black Demon Lightning. Sambaran petir hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara gemuruh bergema di seluruh arena. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Aura yang dilepaskannya jauh melampaui para jenius lain dari klan Lei. Tak heran jika Gu Qingyang dan para komandan pasukan terendam hitam sebelumnya harus mengakui kekalahan. Namun, saat melihat petir hitam itu, Xiaoyan justru tersenyum tipis. Ia mengenali kekuatan tersebut. Black Demon Lightning memang sangat kuat, bahkan mampu menembus pertahanan lawan dengan mudah. Tetapi, di mata Xiaoyan saat ini, kekuatan itu bukanlah ancaman yang tidak bisa diatasi. Suasana arena berubah hening. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua menunggu langkah pertama Xiaoyan, termasuk para jenius dari klan Yan yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Huoshuan bahkan tersenyum tipis. Ia tahu, pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan Lei Dong. Kecepatan itu membuat banyak orang bahkan tidak sempat menangkap bayangannya. Para anggota klan Lei langsung terkejut.
Sedangkan Lei Dong sedikit menyipitkan matanya. Ia akhirnya menyadari. Rumor tentang Xiaoyan mungkin memang bukan sekadar cerita. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya kepada seluruh pemuda klan Lei yang berdiri di belakang Lei Dong. Ia menghitung mereka satu persatu. Lalu, dengan senyum tipis yang tenang, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh arena membeku. Waktu kita tidak banyak. Daripada satu persatu, kenapa kalian tidak maju bersama saja? Sesaat, seluruh arena menjadi sunyi. Para anggota pasukan terendam hitam membelalakan mata. Generasi muda klan Yan ikut terdiam. Bahkan Lei Dong sendiri terlihat sedikit terkejut. Tak seorang pun menyangka, Xiaoyan tidak hanya menantang Lei Dong. Ia justru menantang seluruh generasi muda klan Lei sekaligus. Mendengar tantangan itu, aura petir hitam di tubuh Lei Dong langsung meledak semakin dahsyat. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan tatapan serius. Untuk pertama kalinya, ia menganggap Xiaoyan sebagai lawan yang benar-benar layak dihadapinya. Sementara itu, seluruh arena mulai mundur memberi ruang. Semua tahu, pertarungan yang akan terjadi bukan lagi sekadar adu gengsi, melainkan bentrokan dua jenius terbesar dari dua klan kuno. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Akankah Lei Dong mampu mempertahankan harga diri klan Lei? Atau justru Xiaoyan yang kembali membuktikan bahwa dirinya adalah jenius nomor 1 di benua Duchi? Kita lanjutkan ceritanya di episode 211.